meringankan beban suami. Ini kan baik. Tapi ketika ia berangkat bekerja, kemudian dia tidak pamit dengan suami, maka hukumnya itu tidak baik. Dan itu menjadi sebuah dosa. Artinya hasil yang didapat pun tidak baik. Walaupun itu memang adalah hal yang baik. Di sini perlu sebuah kehati-hatian kalau kita mau berpikir secara jauh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan kehidupan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas, sebetulnya ini adalah hal yang terlihat sepele mungkin ya setelah kita berumah tangga, yaitu Kang Kumis ingin sedikit berbicara mengenai 8 dosa besar istri terhadap suami yang ternyata memang sering dianggap remeh atau bahkan itu menjadi dosa sehari-hari ya. Nah, kenapa ini saya jelaskan? Karena sebetulnya seorang istri itu mendapatkan suatu kemudahan dalam rangka menggapai kebahagiaan jangka panjang atau mencari ridho Allah atau surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara taat kepada suami. Nah, tentunya di sini yang dimaksud adalah ketaatan hal yang baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, yang pertama adalah biasanya bicara tentang ketaatan atau kepatuhan kepada seorang istri ini, biasanya hal-hal yang kecil pun dianggap remeh atau tidak taat terhadap suami. Ini yang pertama, padahal ketika taat pun sebetulnya itu adalah hal yang mudah untuk ia lakukan, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanpa disadari kadang ada saja seorang istri yang suka membandingkan penghasilan suami dengan suami orang lain. Nah, padahal di sini disadari atau tidak, rezeki dan kemampuan seseorang tentunya berbeda. Ya, ini. Jadi kalau kita ingin hidup nyaman, sebetulnya berusahalah untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ini. Biasanya kan tanpa sadar istri suka ngomel-ngomel ya, karena kaitannya dengan penghasilan atau padahal seberapa besar penghasilan kita, kalau tidak kita syukuri apa yang kita dapat hari itu tidak ada kebahagiaan. Tapi berapapun yang didapat oleh suami, itu adalah nafkah. Yang penting itu adalah dicari dengan cara-cara yang baik dan benar artinya. Ya. Yang penting itu adalah dicari dengan cara-cara yang baik dan benar. Ini sangat luar biasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ini sebetulnya hal-hal yang tidak terduga, yaitu menolak ajakan suami saat suami meminta melakukan hubungan suami istri. Ini termasuk dosa besar ya, karena ketika amarah suami belum sembuh itu masih berdosa. Ini yang perlu kita pahami, bahwa hal yang terlihat sepele namun justru berdampak besar pada akhirnya. Kemudian yang keempat adalah menjerumuskan suami. Artinya di sini menjerumuskan suami adalah menyuruh atau memerintah suami untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya di tengah kehidupan rumah tangganya. Ini adalah termasuk dosa besar ya. Lalu kemudian yang kelima, ini juga masih ada atau sering terjadi di kehidupan sehari-hari, bahwa ternyata sang istri mencintai suami itu hanya pada saat suami sehat, pada saat suami bisa cari uang, ya. Namun di saat si suami ini ternyata sakit, si istri ini masih ada yang tega tidak mau merawat suami. Ini termasuk diantaranya, ya. Yang keenam, ini memang sangat terlihat sepele, yaitu ketika sang istri keluar rumah tanpa izin suami. Ya, walaupun itu mungkin keluar rumahnya juga tidak jauh lah ya. Nah,
Di sini perlu dijelaskan bahwa ada perkara baik yang bisa berujung tidak baik, yaitu ketika kebetulan seorang istri mungkin dengan catatan ingin membantu suami, ia bekerja, ya, untuk meringankan beban suami. Ini kan baik. Tapi ketika ia berangkat bekerja, kemudian dia tidak pamit dengan suami, maka hukumnya itu tidak baik. Dan itu menjadi sebuah dosa. Artinya hasil yang didapat pun tidak baik. Walaupun itu memang adalah hal yang baik. Di sini perlu sebuah kehati-hatian kalau kita mau berpikir secara jauh ke depan. Ini. Kemudian yang ketujuh, ini juga sering lah ya terjadi ketika seorang istri ini hanya menyayangi pihak keluarga istri doang, ya. Artinya di sini ketika si suami minta bersilaturahmi atau datanglah ya ke rumah orang tuanya, si istri menolak, ya. Ini juga termasuk diantaranya. Yang kedelapan, ini sangat terlihat sepele sekali, yaitu seorang istri ternyata tidak menolak ketika disentuh oleh pria lain atau laki-laki lain. Nah, ini. Jadi tidak ada usaha lah ya untuk menolak ketika disentuh. Ini sudah termasuk dosa besar. Ini ketika kita bicara secara hukum Islam tentunya ya. Namun apapun itu di sini mungkin perlu saya jelaskan karena itu kaitannya adalah sering terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Nah, sahabat, mudah-mudahan hal yang terlihat sepele ini bisa bermanfaat buat sahabat semua ya. Tentunya di sini suami punya tugas yaitu menasihati sang istri. Karena apa? Perbuatan sang istri ini juga bisa berdampak ke suami ketika suami diam saja. Karena tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga ini jauh lebih berat daripada istri, ya. Karena kebahagiaan seorang istri ini tergantung kepada suami. Kalau bahasa Jawa bilang surga nunut neraka katut. Jadi ketika si suami masuk surga, ketika si istri taat, jelas masuk surga, ya. Namun sebaliknya, ketika tidak, maka tidak. Namun ketika si istri masuk surga, kemudian karena mungkin perbuatan suami kurang pas, si suami nggak bisa ngikut. Ini yang perlu, kenapa hal-hal sepele ini perlu kita jelaskan, karena berdampak tidak sepele. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semua, Kang Kumis ya. Sahabat Kang Kumis semua, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.